bulan Ramadan tuh ya kita puasa, ibadah juga, ekspektasinya kan berat badan turun ya dok. Tapi kenapa kok kalau aku malah naik ya? Dan ini mungkin juga dirasain sama teman-temanku di sana, di luar sana, dan juga netizen mungkin ya. Dengan kita makan manis, gula darah kita naik. Begitu gula darah kita naik, insulin kita naik. Dalam 1 bulan, misalnya jangan nunggu 1 bulan deh, seminggu aja insulin kita naik terus, itu bikin kita lebih craving gitu. Makanya kenapa selama bulan puasa, walaupun ya tetap sih dok ada olahraga sedikit-sedikit gitu ya, tapi berat badan tuh malah jadi jauh lebih pesat. Naiknya. Bener. Kok bisa gitu ya? Ketika insulin kita tinggi atau badan kita ngalamin yang namanya insulin resisten, itu artinya badan kita mengalami satu kondisi yang disebut inflamasi. Meradang. Nah, ketika badan kita inflame, salah satu reaksi badan kita ketika inflame adalah nahan lemak. Hai, ketemu lagi. Aku Dr. Grace. Kali ini aku ditemenin Vivian. Halo Dr. Grace. Halo, Vivian, seru ya. nih kayak nanti ngobrolnya. Iya. Nih kali ini aku sama Vivian mau ngobrolin tentang apa, Vivian? Kita mau bahas apa? Jadi kita mau bahas sehat pada saat Ramadan dan setelah Ramadan nih dok. Itu yang penting. Aduh. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama dokter ya sebelumnya. Sering apa ya? Kita tuh sering ngerasa nggak memperhatikan kesehatan. Kita ingetnya bulan puasa tuh sekedar kita mesti ibadah gitu kan. Tapi lupa ya bahwa jaga kesehatan tuh juga ibadah. Betul. Wah. Ya, nice. Kan? betul. Kan? Betul, iya. Dan hakikatnya puasa itu kan menahan, ya kan, menahan hawa nafsu, gitu kan. Nah, termasuk salah satu menahan hawa nafsu, craving makanan. Karena aku tadi kan nanya sama dokter kan, dok kenapa sih selama bulan Ramadan tuh ya kita puasa, ibadah juga, ekspektasinya kan berat badan turun ya dok. Tapi kenapa kok kalau aku malah naik ya? Dan ini mungkin juga dirasain sama teman-temanku di sana, di luar sana, dan juga netizen mungkin dan healthy lifestyle lainnya gitu. Betul. Nah kadang-kadang kalau dipikir-pikir gitu ya, kenapa harusnya bulan puasa berat badan turun, tapi kok malah jadi naik gitu. Itu dia. Karena kita ngerasa gini, kalau di Indonesia itu kita puasa itu kurang lebih 13-14 jam. Iya betul. Nggak terlalu lama lah ya. 13-14 jam tuh masih oke lah. Karena kalau yang udah biasa intermittent fasting ada yang sampai 18 jam nggak makan. Wow. Ya, tapi memang bedanya kalau bulan puasa itu kita kan istilahnya dry fasting. Jadi tidak makan dan tidak minum. Kalau intermittent fasting kan hanya tidak makan. Masih boleh minum. Ya. Benar, yang berat itu kan sebenarnya tidak minum ya. Iya sih, benar juga kan? dok. Aku masih bisa kuat tahan lapar, tapi nggak bisa haus gitu. Jadi kalau 13-14 jam nahan lapar harusnya sih masih oke. Masih oke ya. Nah, cuman kita suka lupa mensugesti diri kita bahwa begitu buka puasa harusnya nggak kalap gitu, ya kan? Dan kita tuh selalu merasa bulan puasa itu kayaknya harus berbeda, padahal enggak. Padahal kan kita cuma mindahin jam makan. Oh oke, iya juga sih benar. Ya kan? Benar. Nah coba kalau lagi nggak bulan puasa makannya pakai kolak, pakai takjil nggak? Enggak. Oh iya enggak ya dok ya? Kan? Nah kenapa kok bulan puasa makannya jadi berlebihan, jadi high kalori gitu? Kayak lebih kebalas dendam sih mungkin dok. Nah itu. Nggak boleh ya dok. Nah ibadahnya tuh di situ. Oh gitu. Oke. Ibadah ya. Kita kan ya kita sholat, kita tarawih, kita ngaji, kita sedekah, bla 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 segala macam. Tapi kita juga nggak boleh lupa ibadah buat diri kita sendiri. Termasuk jaga kesehatan pas Ramadan ya dok. Betul. Iya. Harusnya setelah bulan puasa kita harus lebih sehat. Lebih sehat, benar. Tapi kan? Enggak, gula darah naik dong. Iya, gula darahnya malah jadi naik ketika bulan puasa karena terlalu banyak makan yang manis. Katanya gimana? Berbukalah dengan yang manis, kayak kemakan iklan ya dok. Iya, kita tuh kemakan iklan. Tapi emang gitu sih dok, maksudnya kayak otomatis aja gitu loh badannya pengen. Sudah tersugesti ya gitu. Buka puasa habis minum air putih pasti carinya segala macam yang manis-manis. Es teler lah, es campur lah gitu. Nah itu tahan dulu ya. Kalau udah kepepet banget boleh, tapi nih, gitu. Jangan banyak-banyak gitu loh ya. Terus kalau misalnya kita kalau bisa ya
takjilnya bikin sendiri kalau bisa gitu ya kan. Ini Tapi gimana? kalau nggak bisa pilih yang misalnya yang lebih istilahnya lebih natural ya, misalnya kolak labu gitu kan, natural ya. Jangan makanan yang full sugar gitu loh. Itu sih, pilih makanan yang nggak terlalu full sugar karena nanti gula darahnya naik. Kalau diganti gulanya Dok dengan gula lain? Boleh dengan misalnya dengan contohnya dengan stevia gitu ya, bisa. Tapi biar gimana pun juga kalau terlalu banyak tetap aja Tetap naik. ya. Jadi memang kita latihan untuk menahan gitu, jangan berlebihan. Nanti juga jadi nggak bisa taraweh, ngantuk bawaannya. Iya, bener banget lagi. Ya kan, gitu. Ya Karena kita terlalu kenyang gitu kan, jadi ibadahnya. Jadi nggak ibadah, keganggu juga ya Tuh, ibadahnya, benar-benar. Ya kan. Oke, jadi sebenarnya tuh yang benar nih mulainya gimana dulu nih Dok? Pas buka puasa, sudah azan, kita buka puasa. Apa dulu nih yang pertama kali kita sentuh dan boleh masuk ke badan kita? Misalnya kita nih ya minum ya, kita minum, boleh sebenarnya minum air putih juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kita Dingin, anget biasa. Ya memang aku sih lebih suka menyarankan yang anget dulu, ya kan. Kalau yang dingin suka kaget, ya karena kita kan dalam keadaan panas ya, badan kita karena nggak ketemu air 14 jam. Habis gitu boleh misal contohnya kita makan kurma. Makan kurma. Ya kan, sunnah nabinya kan begitu. Tapi ya kembali lagi pilih juga kurmanya, jangan kurma yang high sugar. Misalnya kurmanya disuruhnya kan katanya yang ganjil 1, 3, 5. Tapi kurmanya mejol. Satu aja udah banyak banget gulanya, 3 lagi. Kalau kata netizen tuh 1 kilo 37 ganjil juga katanya. Makan semua 37 makanya, nggak boleh ya, misalnya pilih kurma ajwa yang nggak terlalu high sugar, ya cukup 1 gitu kan, atau ya oke lah jadi 3 gitu karena dia nggak terlalu high sugar. Habis itu misalnya kita sholat, habis itu ntar kita baru makan. Nah makan aku sih selalu menyarankan pertama kita ambil dulu ya, misalnya kalau makan di rumah sayuran, kalau di luar mungkin pilih salad gitu ya. Jadi kita makan dulu salad, syukur-syukur di dalam saladnya tuh ada proteinnya. Gitu. Kadang-kadang kan tuna salad gitu kan. Kalau di rumah misalnya gado-gado kan peanutnya juga protein gitu kan. Jadi makan sayuran, abis itu nanti baru kita nasi dan protein. Misalnya nasi nasi secukupnya nasi ya. Tetap boleh. Ya buat energi kita lah ya. Kasian jangan dimusuhin nasinya. Ya, terus nanti ada ayam, ada daging, telur, jangan lupa, terus tahu, tempe. Nah, udah itu aja sebenarnya udah cukup. Gitu. Untuk takarannya sendiri ya secukupnya. Secukupnya kan tiap orang sih sebenarnya punya ini beda-beda. Sebenarnya kalau mau yang lebih detail ngitung ya protein itu misalnya Vian sekarang beratnya berapa? Aku 60. 60 berarti kebutuhan proteinnya 60 gram per hari gitu ya. Jadi kalau mau sampai sedetail itu ya dihitung ya 60 diperiksa ya, 60 gram protein per hari itu misalnya dibagi 2 kali makan ya, sahur dan buka berarti pas buka 40 gram, pas sahur 40 gram. 40 gram itu ya kita anggap 1 potong ayam, terus tahu sama telur. Gitu. Ya kurang lebih begitu. Sahur nanti begitu lagi 100 gram daging, telur, habis gitu tahu sama tempe. Begitu aja udah cukup. Kalau misalkan kita mau tahu nih Dok, ini kan sehat pada saat Ramadan, nanti setelah Ramadan ini kan kita juga pengen sehat ya Dok ya, supaya nggak naik nih berat badannya nih Dok. Apa nih Dok yang perlu diperiksa nanti setelah Ramadan? Periksa lab dasar untuk lihat metabolisme gulanya pastinya. Gula Darah puasa, insulin puasa, HbA1c. Ntar kelihatan bandel nggak tuh pas bulan puasa taunya naik semua gitu. Nah itu mesti kita koreksi. Ketahuan ya Dok nanti. Iya, nanti kita benerin. Jadi ntar kalau yang misal nih habis puasa dan lebaran nanti udah gelisah, kayaknya gue naikkan deh. Kayaknya enggak, misalnya gitu ya. Dicek deh. Ya, jangan udahlah. Ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda gimana? Kenapa tuh Dok? Kalau ditunda-tunda nanti tahun depan lagi. Tahun depan nambah lagi gitu. Akhirnya setelah 3-4 tahun gemuknya udah nggak bisa tertolong gitu kan. Sayang gitu ya. Dari sekarang habis lebaran kita udah mulai koreksi kalau bisa. Mulai aware ya. Tapi kembali lagi yang pertama adalah selama bulan puasa kita ngejaga, ya kan? Dan kalau bablas, setelah Lebaran kita periksa. Gitu. Nah, tapi kan nih Dok nih, pas sahur itu kan aku rasanya makannya udah banyak nih, gitu. Tapi tetap lapar, tetap
tetap craving gitu loh pas siang harinya atau baru jam 8 pagi udah lapar perutnya, udah minta makan, ini gimana? Ada nggak nih tips dari dokter supaya nggak gampang craving? Sebenarnya supaya kita nggak gampang craving ketika kita buka puasa dan ketika kita sahur, yang mesti dibanyakin tuh protein. Oh, ya. Jadi protein itu bikin kita cepet kenyang dan kenyang lebih lama. Itu yang bikin. Nah kalau yang bikin kita craving, cepet kenyang tapi cepet lapar, itu karbo. Gitu. Jadi kita lihat nih porsi makan kita. Iya, kalau makanan kita banyak karbo, kita pasti cepet kenyang tapi cepet lapar. Ya. Tapi kalau pengen kita kenyang lebih lama dan nggak gampang craving, ya proteinnya banyakin. Jadi kalau misalnya kita makan di piring kita telur 1, ayam 1, ya syukur-syukur udah ada telur, udah ada ayam pakai daging gitu ya, atau tahu, tempe. Jadi proteinnya itu banyak ya, dan itu membuat kita lebih lama, lebih tahan lapar kalau banyak protein. Berarti dibalik ya, karbonya lebih sedikit, secukupnya aja, ya, banyakin proteinnya. Banyakin protein gitu. Terus ya hindarin minuman dan makanan manis, karena minuman dan makanan manis itu gula darah kita lompat, cepet lagi terjun bebasnya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula, itu bikin craving. Berarti kombinasi makanan dan minuman nih dok sekarang. Waktu sahur proteinnya sudah dicukupi, karbonya dicukupi juga secukupnya, tapi minumnya sirup gitu-gitu. Nah, aku nggak nyaranin ya, karena nanti kalau kita minum minuman yang manis ketika sahur itu kita cepet gula darahnya cepet naik, itu cepet craving. Oh, itu juga salah satunya. Iya, gitu ya. Sebenarnya yang bikin kita bawaannya jadinya craving mulu selama bulan puasa karena kita coba deh lihat. Secara nggak sengaja kita makannya terlalu banyak makanan manis. Secara nggak sengaja, itu yang bikin kita jadi cepet lapar di bulan puasa. Ya? Tapi kalau makanan manisnya nggak banyak, lebih banyak lebih banyak protein dan sayuran, laparnya nggak terlalu, cravingnya nggak terlalu. Dan itu berlaku baik sahur maupun buka puasa. Betul, gitu. Ya. Jadi buka puasanya jangan. Ya, kalaupun nanti perlu cemilan atau takjil, aku saranin buah. Buah ya. Iya. Nah sebenarnya gini, dengan kita makan manis kan gula darah kita naik. Begitu gula darah kita naik, insulin kita naik. Dalam 1 bulan misalnya, jangan nunggu 1 bulan deh, seminggu aja insulin kita naik terus, itu bikin kita lebih craving gitu. Makanya kenapa selama bulan puasa walaupun ya tetap sih dok ada olahraga sedikit-sedikit gitu ya, tapi berat badan tuh malah jadi jauh lebih pesat. Naiknya. Bener. Kok bisa gitu ya? Iya. Padahal kita puasa. Bener, karena ketika puasa, padahal puasanya cuma di Indonesia ya, cuma 13-14 jam itu sebentar loh. Gitu. Kita udah ngerasa karena udah tersugesti, udah nggak makan harus balas dendam gitu. Bener. Ya kan? Padahal harusnya sih puasa itu kan cuma memindahkan jam makan. Ya kan, iya sih. Hanya memindahkan jam makan gitu kan. Bener. Ya, memang kita mesti latihan untuk menahan hawa nafsu pastinya ya. Hawa nafsu kita untuk kayaknya pengen dimakan semuanya itu kita mesti latihan gitu. Ya kan kita udah ibadah nih, ya ibadahnya diaplikasiin juga dong gitu. Betul. Menahan hawa nafsunya include menahan hawa nafsu makan. Bener. Ya kan? Nah, yang kayak gitu yang mesti kita latih, karena nanti kalau insulin kita tinggi terus-terusan, ya kan kita akan mengalami suatu kondisi yang disebut insulin resistance. Orang-orang dengan kondisi insulin resistance ya, bawaannya ya makan tuh cuma ada enak sama enak banget dan lapar melulu. Wah ini kayaknya aku udah nih. Makan tuh cuma ada enak banget, jadi tambah enak makannya gitu kan. Jadi, nanti jangan kaget pas Lebaran berat badan naik. Iya betul. Gitu. Orang sih cuma nyalahin, pas puasa gue pasti kayaknya turun deh. Pas Lebaran, jadi dia cuma nyalahin Lebaran yang 1-2 hari katanya langsung naik. Enggak, sebetulnya gitu. Lebaran jadi lebaran. Gitu. Lebaran juga emang pasti naik ya kalau makannya berlebihan. Tapi kita sebenarnya udah nabung sejak kita awal buka puasa. Kita udah nabung tuh.
ya taruhlah ya oke naik 2 ons, 3 ons, 2 ons ya, tapi tiap hari gitu ya bisa juga 5 kilo juga ujung-ujungnya kalau ditambah gitu. Nah itu yang mesti kita pahamin gitu ya, apalagi kalau makin berumur makin gampang lagi naik berat badan karena pengaruh hormonal gitu kan. Memang baiknya kalau kita mau tetap sehat ya kan. Satu ya tadi ya prinsip menahan. Kedua ya nanti habis lebaran ya dicek deh tuh insulin naik apa enggak. Oke, itu ngeceknya gimana tuh dok? Boleh nanti dicek di laboratorium, lihat insulin puasa, gula darah puasa, insulin puasa dicek gitu. Oke, berarti kan? Pada saat Ramadan kita mau tahu nih lonjakan insulinnya berapa, nanti setelah lebaran dicek. Datang ke dokter atau datang ke klinik untuk cek insulin, bisa ya? Iya, supaya nanti ya syukur-syukur sih nggak naik ya berat badannya ya. Kalau naik jangan sampai kebablasan gitu. Jadi kita periksa apakah badannya dalam kondisi insulin resistance apa enggak. Kalau ternyata kondisi badannya dari hasil labnya kelihatan insulin resistance ya baru deh terpaksa mau nggak mau kita intervensi, kita bantu. Gitu. Biasanya pengaruh untuk kesehatan kita tuh apa sih dok? Ketika ketika insulin kita tinggi atau badan kita ngalamin yang namanya insulin resisten, itu artinya badan kita mengalami satu kondisi yang disebut inflamasi meradang. Nah, ketika badan kita inflame ya, salah satu reaksi badan kita ketika inflame adalah nahan lemak gitu. Kalau hubungannya dengan hubungannya dengan berat badan. Jadi ketika insulin kita tinggi, makanya insulin itu disebut adalah fat deposit hormone. Jadi kalau insulinnya tinggi, kita nyimpen lemak gitu loh, badan kita gitu. Makin tinggi insulin makin susah bakar lemak. Makanya kalau emang mau nurunin berat badan yang pertama kali turunin ya insulin dulu, karena insulin tuh nahan lemak. Gitu. Nah kalau kita bulan puasa, kalau kita bulan puasa dan lebaran nanti makannya high karbo, high sugar, sama aja kayak kita nabung lemak dari awal bulan. 30 hari lumayan 30 hari. Iya. Ya kan gitu. Nah jadi sebenarnya sih intinya kadang-kadang yang pertama adalah kita tahu dulu nih, pasang niat dulu. Ketika bulan puasa saya berniat untuk tidak makan berlebihan mungkin gitu kan. Iya. Nahan. Iya. Nahan hawa gitu. nafsu termasuk dengan hawa nafsu makan. Nah, hawa nafsu makan. Jadi ibadah itu ibadah yang katanya harus menahan hawa nafsu, kita aplikasiin langsung. Salah satunya dengan menahan hawa nafsu untuk makan yang berlebihan. Karena ujung-ujungnya nggak akan ada yang namanya makan berlebihan itu berujung sehat, nggak ada. Tapi kalau misalkan makan berlebihannya, berlebihan yang sehat gitu, nggak juga ya dok? Agak tricky. Kalau makan berlebihan berujung sehat bisa nggak? Bisa, bahkan berlebihan. Tapi ya kalau yang namanya berlebihan nggak pernah ada yang bagus. Tapi yang dimaksud berlebihan di sini mungkin misalnya pemilihannya ke arah protein misalnya, gitu kan. Tapi itu biasa makan berlebihan protein itu susah banget. Protein itu bikin kita cepat kenyang, benar nggak? Ya kan makan protein itu kenyang. Misalnya kita disuruh sehari itu 80 gram protein itu susah banget. Jadi kalau menuhin piring makan kita dengan protein itu berat. Bawaannya tuh kenyang. Kita kan sebenarnya senangnya sama nasi. Orang Asia gitu kan, nasi mie. Ya manusia karbo. Kita manusia orang Asia karbo, tuh bener. Jadi kita lebih suka itu gitu kan. Kalau belum nasi belum makan ya dok. Nah, padahal udah makan roti, udah makan ini, masih nasi juga. Jadi kita mulai memilah deh. Terus kita mulai menahan bahwa kita lihat makan kita sehari segini. Sebelum puasa makannya segini, ya kalau bisa puasa ya segitu juga, jangan dilebih-lebihin gitu, ya kan. Terus kalau aku sih pengennya nggak perlu sih takjil sebetulnya gitu, gitu kan. Toh kita sehari-hari juga mau makan nggak pakai takjil. Kita kan beda kalau di luar kan after meal pakai dessert ya. Kita kan enggak ya. Kalaupun mau ya banyakin buah gitu loh. Jadi pengganti takjilnya buah gitu. Jadi habis ini ya kita banyakin buah lah di rumah, buah apapun gitu kan. Mau apel boleh gitu kan, mau jeruk boleh ya, atau mau semangka biar segar juga boleh. Jadi kita banyakin makan buah. Terus kita di whole food gitu, makanan yang benar-benar bukan makanan olahan gitu, yang kita usahain. Habis makan buah, dan nanti baru makan besar. Terus nanti kalau kita sholat raweh sebelum tidur usahain minum aja, gitu kan. Jadi jangan tidur dalam dalam keadaan perut
penuh atau perut terisi, jangan begitu. Ya. Karena aku juga ngerasainnya setelah buka puasa makan yang manis-manis kebanyakan nih gitu kan, karena pastinya abis minum air langsung mau ngambil donat lah, mau makan yang udah dicita-citakan dari siang ya. dari siang bener, balas dendam gitu loh. Nanti pas sholat taraweh ngantuk. Iya, betul. Efeknya juga ya. Iya gitu ya kan, karena kita ibaratnya energinya dipakai untuk mengolah makanan ya, jadi energi kita itu terpusat ke pencernaan, jadi oksigen buat otaknya malah berkurang gitu kan, malah jadi nggak jadi ibadah dong. Iya, malah jadi ngantuk, malah jadi tidur gitu. Itu sih sebenarnya intinya sih satu lah tadi ya, belajar menahan. Itu aja. Terus nanti kalau bisa, kalau merasa kebablasan ya jangan dibiarin, dicek. Oke, gitu, berarti dicek. after Ramadan ya? Ya, after Ramadan dicek. Gula darahnya. Kan? Gula darahnya, insulinnya kita cek. Kalau misalnya ternyata bablas, kan bisa kita manage. Jangan ditunggu sampai tahun depan. Iya. Numpuk lagi nanti ya, numpuk dok, lagi ya. susah Harus lagi. aware tuh ya. Gitu. Oke deh kalau ya kan, gitu. jadi siap dong puasa nanti udah mulai menahan hawa nafsu kan? Ini kayaknya udah mulai mikir nih, aduh makanannya perlu dipilih-pilih, harus lebih aware lagi apa yang masuk pada saat Ramadan ya, apa yang kita makan. Terus nanti setelah Ramadannya atau after Lebarannya perlu cek gula darah. Benar ya. Karena emang aku ngerasainnya gitu sih, dok. Kenapa ya setiap puasa atau selama bulan Ramadan ekspektasinya kan turun berat badannya, dok, karena berpuasa, tapi nggak sama sekali. Iya, malah naik, dan naiknya itu lebih daripada sebelum sebelum puasa. Benar. Jadi aneh, makanya pengen ngobrol sama dokter. Kenapa ya kayak gitu? Ya, kita suka lupa bahwa kalau diinget-inget, kalau nggak puasa gue makan ini nggak? Kalau nggak puasa gue makan ini kan enggak gitu. Sih, ya kan, kenapa kok bulan puasa malah makan gitu? Padahal kita cuma nggak makan 13 jam, it's biasa kok nggak makan 13 jam. Apalagi kalau teman-teman udah biasa intermittent fasting, lebih biasa lagi gitu loh, ya kan? Oke. Jadi nggak ada istilah balas dendam lagi lah. Nggak ada istilah. Nggak boleh ya, kan bulan puasa tuh nggak boleh balas dendam, termasuk balas dendam makan ya, dok. Betul ya. Oke lah kalau begitu, dok. Jadi siap puasa hasilnya benar-benar maksimal ya. Siap puasa hasil maksimal, siap puasa sehat, dan after puasanya juga sehat. Oke. Thank you Vivian. Terima kasih banyak dokter, ilmunya luar biasa. Ngobrol lagi bareng kita di Dr. House Lifestyle Clinic.